Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kansa Zara Gandhi dari kelompok 3, kelas 10 PPLG 3. Saya dan kelompok saya akan menjelaskan analisis jurnal 8 yang berjudul Peningkatan Pemahaman Konsep Lingkaran dengan Model Problem Based Learning pada peserta didik kelas 8 sampai 3 SMPN 5 Penajam Pasir Utara tahun ajaran 2015 atau 2016. Saya akan memperkenalkan anggota kelompok 3, yaitu ada Faiz Ananda Timur, Ferdi Kurniawan Ibrahim, Flora Sintabela, Kaisar Zidan Irawan, dan Muhammad Kemal Gafan. Materi yang akan saya sampaikan yaitu ada abstrak yang berisi tujuan. Bertujuan untuk meningkatkan hasil belajar matematika melalui model pembelajaran problem-based learning pada peserta didik. Lalu, ada metode. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian tindakan kelas. Saya akan menjelaskan abstrak. Yang pertama ada 4 tahapan siklus, yaitu ada persiapan, pelaksanaan tindakan, pengamatan, dan refleksi. Dan kedua ada teknik pengumpulan data, yaitu observasi, pekerjaan lembar kegiatan peserta didik, tes, dan dokumentasi. Di sini akan melanjutkan penjelasan tentang abstrak. Yang pertama itu menyatakan ulang suatu konsep prasiklus 62,30% dan di akhir siklus 2 yaitu 86,4%. 2. Mengklasifikasikan objek-objek yang menurut sifat-sifat tertentu prasiklus yaitu 73,84% dan di akhir siklus 2 yaitu 80,8%. Yang ketiga, menyatakan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika prasiklus yaitu 83,84% dan di akhir siklus 2 yaitu 88,8%. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep prasiklus 80% dan di akhir siklus 80,8%. 5. Menggunakan dan memanfaatkan dan memilih persediaan atau operasi prasiklus 60% dan di akhir siklus 2 87,86%. Ada beberapa kata kunci, yaitu yang pertama ada hasil belajar, KKM, matematika, dan problem based learning. Problem based learning. Saya akan menyampaikan materi tentang problem based learning. Apa sih problem based learning? Problem based learning adalah pembelajaran berbasis masalah atau suatu pembelajaran yang menyuguhkan berbagai situasi bermasalah yang autentik dan bermakna kepada siswa yang berfungsi sebagai landasan bagi investigasi dan penyelidikan. Problem based learning sendiri memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan pembelajaran dengan model problem based learning adalah: 1. Pemecahan masalah merupakan teknik yang cukup bagus untuk memahami isi pembelajaran. 2. Pemecahan masalah dapat menentang kemampuan peserta didik, memberikan kepuasan untuk menemukan pengetahuan baru bagi peserta didik. 3. Pemecahan masalah dapat meningkatkan aktivitas pembelajaran peserta didik. Itu dia kelebihan dari problem based learning. Kekurangan dari problem based learning adalah: 1. Manakala peserta didik tidak memiliki minat atau tidak memiliki kepercayaan bahwa masalah yang dipelajari sulit untuk dipecahkan, maka mereka akan merasa enggan untuk mencoba. 2. Keberhasilan strategi pembelajaran melalui problem based learning membutuhkan cukup waktu untuk persiapan. 3. Tanpa pemahaman mengapa mereka berusaha untuk memecahkan masalah yang sedang dipelajari, maka mereka tidak akan belajar apa yang mereka ingin pelajari. Materi yang akan saya sampaikan yaitu konsep lingkaran. Lingkaran merupakan himpunan titik-titik yang berjarak sama terhadap suatu titik tertentu. Yang pertama ada unsur-unsur dan bagian-bagian lingkaran. Isinya ada jari-jari. Jari-jari adalah jarak dari pusat lingkaran ke titik pada lingkaran. Contohnya garis AB, AC, AE, dan AD. Lalu selanjutnya ada tali busur. Tali busur adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Contohnya garis DE yang ada di lingkaran A. Selanjutnya ada diameter. Diameter adalah tali busur yang melalui pusat lingkaran. Contohnya garis CD. Lalu ada apotema. Apotema adalah jarak
tali busur ke pusat lingkaran. Contohnya garis AF merupakan apotema tali busur DE pada lingkaran A. Selanjutnya ada busur. Busur merupakan bagian dari keliling lingkaran. Contohnya garis lengkung BD merupakan busur pada lingkaran A. Selanjutnya ada juring. Juring merupakan bagian dari luas lingkaran. Contohnya daerah ABC merupakan juring lingkaran A. Yang terakhir ada tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh sebuah tali busur dan busurnya. Contohnya daerah DFE merupakan sebuah tembereng. Yang kedua ada keliling dan luas lingkaran. R itu disebut jari-jari, D itu disebut juga dengan diameter, Pi sama dengan 22/7 atau 3,14. Keliling lingkaran, rumusnya adalah 2πr sama dengan 2d. Lalu luas lingkaran, rumusnya adalah πr kuadrat sama dengan 1/4 pi d kuadrat. Yang ketiga ada panjang busur dan luas juring lingkaran. Yang A, panjang busur lingkaran. Panjang busur AB sama dengan A per 360 derajat dikali 2πr. Yang B, luas juring lingkaran. Luas juring lingkaran BAC sama dengan A per 360 derajat dikali πr kuadrat. Luas tembereng BDC sama dengan luas juring BAC dikurang luas delta BAC. Itu nomor 5, yaitu ada hubungan sudut pusat, panjang busur, dan luas juring. Kurang dari BAC per kurang dari DAE sama dengan luas juring per luas juring sama dengan panjang busur BC per panjang busur DE. Nomor 6, yaitu hubungan sudut-sudut pada lingkaran. ABC merupakan sudut pusat, ADC dan AEC merupakan sudut keliling. A. Sudut pusat dan sudut keliling menghadap busur yang sama. Besar sudut pusat sama dengan 2 kali lipat sudut keliling. Kurang dari ABC sama dengan 2 kali kurang ADC sama dengan 2 kali AEC. Dan B. Sudut-sudut keliling yang menghadap busur yang sama nilainya sama besar. Kurang dari ADC sama dengan kurang dari AEC. Dan C. Sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran besarnya 90 derajat. Akan menjelaskan materi tentang teknik pengumpulan data. Yang pertama itu ada observasi. Observasi itu dilakukan untuk mengamati perilaku murid dan guru selama pembelajaran. Terus yang kedua ada lembar kegiatan peserta didik atau LKPD. LKPD itu mempermudah peserta didik dalam memahami suatu materi-materi yang diajarkan selama pembelajaran. Yang ketiga ada tes akhir siklus. Tes akhir siklus dilakukan pada setiap akhir materi untuk mengetahui efektivitas pembelajaran. Yang keempat itu ada dokumen. Dokumen yang dimaksud adalah data sekolah, data peserta didik, data nilai peserta didik dari semua tes. Yang pertama, teknik analisis data. Dalam melakukan analisis data, sebelumnya kita harus melakukan yang namanya reduksi data, seperti merangkum dan memfokuskan data berdasarkan indikator yang sudah kita susun sebelumnya. Analisis data observasi. Ini merupakan teknik analisis data yang bisa digunakan. Analisis data observasi bisa kita peroleh dengan mengobservasi guru atau peserta didik dalam kelompok ketika saat pembelajaran berlangsung. Untuk hasil observasi bisa kita peroleh dan kita analisis, seperti jawaban ya diberi checklist dengan skor 1, sedangkan jawaban tidak bisa diberi checklist dengan skor 0. Adapun cara menghitung persentase skornya, yaitu persentase keberhasilan sama dengan skor yang diperoleh per skor maksimal dikali 100%. Nah, untuk klarifikasi tarif keberhasilan tindakan, contohnya itu persentase keberhasilan yaitu 100% ke 85% itu tarif keberhasilannya itu sangat baik. Sedangkan 85% ke 70% tarif keberhasilannya baik, 70% ke 65% tarif keberhasilannya cukup baik, 65% ke 50% kurang baik, dan 50% ke 0% sangat-sangat kurang baik. Nah, yang kedua, analisis data hasil pengerjaan LKPD. Pada siklus 1 dan siklus 2 hasil pengerjaan LKPD bisa kita analisis dengan mengklarifikasikan setiap kegiatan sesuai dengan indikator pemahaman konsep yang telah ditetapkan. Menentukan skor hasil klarifikasi dari langkah di atas berdasarkan pedoman dan skoran LKPD.
menghitung persentase rata-rata skor pencapaian semua kelompok. Untuk setiap indikatornya bisa kita gunakan dengan rumus Y sama dengan jumlah skor pencapaian indikator I per N. X skor maksimal indikator I kali 100%. Berdasarkan pengamatan yang dilakukan oleh observer diperoleh aktivitas guru pada saat pembelajaran siklus 1 dan siklus 2 sebagai berikut. Tabel 5 rata-rata observasi guru. Tabel 6 tabel rata-rata observasi peserta didik pada siklus 1 dan siklus 2. Kegiatan siklus 1, pertemuan 1 75%, pertemuan 2 78%, rata-rata 76,5% dengan taraf baik. Siklus 2, pertemuan pertama 89%, pertemuan 2 86%, rata-rata 87,5% dengan taraf sangat baik. Dari tabel di atas, kita dapat mengetahui bahwa aktivitas peserta didik pada siklus 1 mencapai 76,5% dengan taraf baik. Sedangkan pada siklus 2 meningkat mencapai 87,5% dengan taraf sangat baik. Tabel 7, capaian LKPD pada siklus 1 dan siklus 2. Komponen siklus 1, presentasi indikator. Pada presentasi indikator pertama 76,19%, yang kedua 87,75%, yang ketiga 81,07%, 4 76,66%, 5 82,86%, rata-rata 79,21%, taraf baik. Siklus 2, pertemuan siklus 2 yang pertama 77,5%, kedua 89,35%, yang ketiga 82,5%, yang keempat 89%, yang kelima 85,65%, rata-rata 89,43%, sangat baik. Hasil di atas menunjukkan bahwa dari siklus 1 ke siklus 2 presentasi masing-masing indikator meningkat. Adanya peningkatan pada masing-masing indikator menandakan bahwa pemahaman konsep meningkat. Berdasarkan deskripsi data yang telah diuraikan sebelumnya, terlihat bahwa pembelajaran melalui problem-based learning dapat meningkatkan presentasi dalam seluruh indikator pemahaman konsep lingkaran saat pengerjaan LKPD. Mulanya, pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning di kelas 9 SMPN 5 Penajam Pasar Utara berjalan sesuai dengan perencanaan. Berdasarkan analisis data serta hasil penelitian tindakan kelas, peneliti dapat menarik kesimpulan bahwa pembelajaran dengan menggunakan model problem-based learning dapat meningkatkan pemahaman konsep lingkaran yang ditandai dengan meningkatnya presentasi indikator. Pemahaman konsep yang meliputi menyatakan ulang setiap konsep, yaitu 86,5%. Mengklasifikasikan objek-objek menurut sifat tertentu, yaitu 80,8%. Menyajikan konsep dalam berbagai bentuk representasi matematika, yaitu 88,8%. Mengembangkan syarat perlu dan syarat cukup suatu konsep, yaitu 80,8%. Menggunakan, memanfaatkan, dan memilih prosedur atau operasi tertentu 72,8%. Dengan rata-rata pemahaman konsep diperoleh 81,92%, yang termasuk kategori baik. Hasil belajar tersebut persentase ketuntasan belajar yaitu mencapai 84%. Kata-kata mutiaranya yaitu, terkadang matematika yang rumit, tetapi jawabannya sederhana.